Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. J-First, bersyukur kita dapat kembali beribadah walau melalui via online. Mari, sebelum mulai ibadah kita mau ngambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus, Sang Penolong dalam hidup kita. Ia menebus setiap dosa kita. Di dalamnya ada kemenangan. Mari bersama kita mengangkat pujian Yesus padamu ku berseru. Kau pegang tanganku.
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kami mau dengan mulut kami senantiasa memuji mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang kami lalui hari demi hari. Kami bersyukur hari ini boleh kembali datang untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau melayakkan kami. Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami dan mempersiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan, memberikan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa persembahkan ibadah ini, mohon Tuhan yang pimpin dan tolong kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya karena kasih Tuhan, kita semua masih bisa ada hingga saat ini. Mari bersama kita mengatakan, belum pernah ada kasih di dunia yang dapat sanggup menerima diri kita apa adanya seperti kasih Tuhan dari kita. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini ya Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hatiku, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada kasih yang dapat menyamai kasih Tuhan. Ia rela berkorban, menebus setiap dosa kita. Dan Ia tetap rela dan mau untuk menerima kita apa adanya. Mari saya ajak Javers untuk datang kembali kepada Tuhan. Kita mau minta maaf kepada Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian ini dari awal. Kita mengatakan takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada
J. First untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang penuh kasih. Kita mau pujian Pilihanku. Bersama kita mau katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
silakan untuk duduk kembali. Rencana Tuhan selalu menjadi yang terbaik bagi kita semua. Mari kita mau serahkan hidup kita mau kepujian, Kau yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita mulai berjanji Dewa, kita mengatakan, ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau sumber pengharapan kita. Rencana yang terkadang sulit kita mengerti, namun ketahuilah, rencana Tuhan selalu menjadi yang terbaik bagi kita semua. Mari, dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita mengatakan, rencana-Mu, oh Tuhan, sungguh indah bagi kami semua. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi, Kau yang terbaik ya Tuhan. Kau yang terbaik. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat kembali memuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua, agar kami mau diajar, mau mendengarkan firman-Mu dan mau menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau juga tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau yang berkati ia agar ia dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa. Amin.
Tidak terasa ya, sudah lama sekali foto ini. Foto waktu kakak dibaptis. Waktu itu masih remaja, seperti kalian. Hari itu adalah hari yang membahagiakan. Karena kakak awalnya tidak diizinkan untuk dibaptis. Karena keluarga kakak belum percaya kepada Tuhan. Tapi akhirnya, papa mama mengizinkan dan kakak bisa dibaptis. Iya adik-adik, tidak terasa sudah waktu berlalu begitu cepat. Kakak masih ingat waktu kakak dibaptis di gereja ini. Waktu itu gedung gereja kita masih gedung yang lama. Tapi posisi tempat baptisnya kira-kira seperti ini. Di panggung, di mimbar kita ini, di bawahnya ada kolam baptis. Persis seperti yang saat ini. Di bawah dari panggung ini juga ada kolam baptis kita. Waktu itu kakak masih bisa merasakan ya. Pada waktu itu sekitar jam 12 siang setelah kakak dibaptis. Nah kakak waktu dipanggil, kakak masuk ke kolam itu. Menuruni tangganya satu persatu. Dan di bawah situ sudah ada pendeta yang siap menyambut. Waktu tubuh kakak mengenai air, kakak terasa seperti terhuyung-huyung. Kemudian disambut pendeta dan kakak masuk ke dalam. Kakak masih ingat pendeta mengatakan, "Saudari Chualikun, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, aku membaptiskan engkau." Kemudian kakak pun direbahkan ke dalam air, kemudian dibantu bangun kembali, dan kakak pun naik dan selesai pembaptisan kakak. Adik-adik kakak masih ingat biarpun sudah lama, masih seolah bisa merasakan sejuknya, dinginnya air pada saat itu, padahal waktu itu siang, jam 12 siang. Adik-adik, itu pengalaman kakak waktu dibaptis. Mengapa sih orang Kristen itu harus dibaptis? Apakah orang Kristen memang harus dibaptis ataukah boleh juga tidak dibaptis? Terus orang Kristen dibaptis itu kenapa? Kenapa mau dibaptis? Nah, kakak sudah merekam pembicaraan ya, wawancara dengan teman-teman kalian, beberapa dari teman kalian bincang-bincang seputar ini. Kakak menanyakan kepada mereka dan mari kita saksikan jawaban dari mereka. Halo semuanya. Halo. Halo, Kenisa dan ya. Nah, hari ini kita sudah terhubung, kita akan bincang-bincang tentang pembaptisan ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih pembaptisan itu seperti apa? Pernah lihat nggak orang ini? Mungkin Tahu sih. Pernah dengar. Celup air. celup air. Oke. Menurut kalian, apakah semua orang Kristen harus dibaptis atau enggak? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu menurutku orang Kristen harus dibaptis atau enggak? Harus lah. Harus ya. Kenisa? Harus ya. Kenapa sih orang Kristen tuh harus dibaptis ya? Kira-kira karena apa menurut kalian? Nah, aja mau ngomong. Belum, aku lagi mikir. Nah, aku lagi mikir. Ya, silakan yang sudah terpikir. Apa Kenisa? Tuhan kan? Kenapa? Oh, perintah Tuhan. Perintah Tuhan ya? Oh, oke. Karena? Supaya menunjukkan kalau udah sepenuhnya percaya pada Tuhan gitu. Kelahiran baru. Oh, menunjukkan dia sudah percaya sama Tuhan gitu ya? Sepenuhnya bahwa Tuhan itu juru selamatnya dia gitu. Jadi kalau sudah sungguh-sungguh percaya sepenuhnya maka dia dibaptis. Kalau belum, berarti kalau belum jangan dulu. Jangan dulu lah. Jangan dulu. Oke. Boleh nggak misalnya kita orang Kristen, kita tidak mau dibaptis, boleh nggak? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kurang tahu sih. Boleh nggak kalau kita tidak mau dibaptis sengaja, tidak mau dibaptis, boleh nggak? Kayaknya sih. Tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Oke lah, yang tahu jangan jawab ya. Oke, satu lagi kita mau tanya ya. Menurut kalian ya,
orang Kristen yang sudah dibaptis dengan yang belum dibaptis itu ada bedanya nggak? Ya, kalian pernah tahu? Ada? Seharusnya sih ada. Nah, gimana? Aku ya? Oh. Marlon boleh. Aku nggak Oke. punya. Menurut aku sih bagi yang orang dibaptis tuh udah ya percaya sama Tuhan sepenuhnya, pasti punya kehidupan yang lebih bagus sebelum dibaptis. Kalau orang yang udah dibaptis kan pasti hidupnya lebih hanya dalam Tuhan. Kalau yang enggak tuh ya semau dia dong. Nah gitu ya. Jadi kalau belum dibaptis, berarti kita masih boleh hidup semau kita. Kalau sudah dibaptis, nggak boleh semau-maunya gitu ya? Setahunya sih itu. Seperti itu. Oke, Nisa, ngomong Nisa tadi sepertinya mau ngomong. Kamu melihat nggak bedanya orang yang sudah dibaptis dengan belum? Apakah sudah dibaptis itu kepalanya bersinar-sinar kah? Atau gimana sih? Imannya lebih kuat. Oh, imannya lebih kuat kalau sudah dibaptis. Oke. Kalau menurut Jen gimana? Apa bedanya Jen? Aku nggak tahu kan, kemarin baru dijawab dah. Jawab lagi. Jawab lagi. Kan udah tahu deh kemarin jawabannya apa. Oh gitu ya. Udah tahu. Ya. Jadi itu menurut pendapat kalian ya. Jadi kalau apa bedanya? Ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Bedanya adalah Marlon ya, tapi yang sudah dibaptis sebenarnya lebih teguh gitu ya. Nah, oke lah, ini pendapat dari kalian. Nah, terima kasih ya dari sekalian ya. Nanti kita akan lanjutin, kita akan saksikan di khotbah kita ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lihat ya. Bye, terima kasih. Bye. Nah adik-adik, sebenarnya kenapa sih orang Kristen harus dibaptis? Apakah setelah dibaptis itu kepalanya bersinar-sinar ya? Apakah ada bedanya orang yang sudah dibaptis dengan orang yang belum dibaptis? Jadi mengapa sebenarnya kita itu dibaptis? Alasan mengapa kita dibaptis pertama adalah karena baptisan itu adalah tanda percaya. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita dibaptis. Baptisan adalah tanda orang percaya. Surya. Kenapa? Sini aku mau cerita. Jadi kan kemarin aku nonton berita. Terus ada anak-anak, ya nggak anak-anak juga sih, kita remaja sih ya. Terus ada anak remaja itu naik motor kayak kamu tuh. Iya. Terus dia tiba-tiba kecelakaan dan meninggal di tempat. Astaga, gila. Coba kamu pikirin, kira-kira anak itu udah baptis belum? Udah kenal Tuhan atau belum sih? Untung sih aku udah baptis. Andai kata, amit-amit sih, andai kata aku jadi dia, aku minimal udah punya jaminan masuk surga. Waduh, jangan ngomong kayak gitu dong. Loh, kenapa? Soalnya aku belum baptis nih. Iya bener, ngapa sih kamu gak mau baptis? Kalau aku pikir-pikir ya, kayaknya baptisan itu tuh malah membuat aku tidak bebas deh. Kok gitu? Iya, soalnya kalau kita udah baptis, kita tuh gak boleh buat dosa loh. Contohnya kayak gini, tahu nggak di kelas kita ada yang namanya Lois? Ya, aku ingat Lois, kenapa? Dia itu sering nyontek, suka ngomong kotor lagi. Iya, terus yang paling parah, dia punya banyak cewek. Oh, Ya itu dia. Nah, si Lois ini kan udah dibaptis nih. Jadi tiap kali dia buat salah tuh, kayaknya kehidupannya tuh nggak enak terus deh. Soalnya dia terus dihujat. Tahu nggak hujatannya apa? Tahu. Soalnya aku juga, maaf ya, aku pernah hujat dia sekali. Hujatan dia yang paling populer itu, katanya udah baptis. Kok hidup lo nggak ada yang berubah sih? Nah, gak enak kan kalau udah baptis, Iya. apa-apa tuh seakan-akan kita tuh harus buat baik terus gitu. Make sense. Sama ini lagi nih, di kelas kita kayaknya ada yang namanya Hansen deh. Iya, dia teman SD ku loh dulu. Nah, tahu nggak kenapa dia nggak boleh dibaptis? Kayaknya pernah cerita. Oh, itu dia kan ya kayak kita lah orang Tionghoa. Terus dia tuh punya budaya buat sembahyang kubur ya atau apa aku juga lupa. Intinya karena dia anak cowok, dia tuh nggak boleh baptis dulu. Iya, jadi papanya tuh ngelarang dia baptis. Soalnya kalau udah dibaptis dia tuh nggak boleh ikut sembahyang kubur lagi gitu. Nah,
Baptis itu mengikat kan, jadi kita nggak boleh buat dosa kan. Mendingan gini deh, sebelum dibaptis, kau bersenang-senang aja dahulu sampai udah puas baru dibaptis gitu. Ya benar juga ya katamu. Tapi aku udah dibaptis. Ayo Sur, kita jalan. Adik-adik, apakah benar bahwa baptisan itu menentukan seseorang diselamatkan atau tidak? Apakah baptis itu menentukan seseorang bisa masuk surga atau tidak? Seperti yang Airin sampaikan tadi. Untung ya aku sudah dibaptis, jadi kapanpun lah ya Tuhan panggil dia sudah pasti masuk surga. Apa baptisan adalah penentu seseorang itu diselamatkan? Kita baca dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi maksudnya adalah baptisan itu adalah tanda. Ini nih sedang menunjukkan ini loh hidup kita orang yang sudah percaya. Kita waktu dikuburkan, seperti dikuburkan ya, masuk dalam air itu dibaptis, kita seperti mati, kita sudah mati bagi dosa, kemudian kita bangun lagi, kita bangkit lagi, kita hidup lagi di dalam hidup yang baru. Jadi baptisan ini adalah simbol yang melukiskan kehidupan kita orang percaya. Sudah mati bagi dosa, kemudian kita hidup bangkit, hidup bagi Allah. Jadi baptisan itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Nah, satu lagi ayat Markus pasal 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Gampang adik-adik kita hafal. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Coba lihat baik-baik ayat ini. Apakah artinya? Nah tuh Kak, dia bilang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, berarti harus baptis nih Kak. Nah kakak kasih tahu, bukan itu maksudnya ayat ini. Maksud ayat ini adalah siapa yang percaya dia akan diselamatkan, yang tidak percaya dia akan dihukum. Tapi kalau yang percaya maka dia akan mau dibaptis. Ulangi ya, siapa yang percaya dia selamat, yang tidak percaya dia akan dihukum. Terus kalau sudah sungguh percaya, maka dia akan lakukan tanda ini. Dia akan mau dibaptis. Jadi ini adalah pertanda dari orang percaya. Nah adik-adik tadi Surya mengatakan ya. Surya mengatakan, aku belum mau dibaptis. Aku masih mau hidup dalam dosa. Tuh coba lihat mereka yang dibaptis. Terus sekali buat salah, buat dosa, apa katanya tadi, dicemooh gitu ya oleh orang. Katanya kamu sudah baptis, kok masih buat begini? Nah terus bagaimana? Apakah benar waktu belum dibaptis kita boleh hidup semau-mau kita? Kayak temanmu yang di rekaman tadi juga mengatakan ya. Kalau belum baptis masih boleh hidup semau kita. Kalau sudah dibaptis tidak boleh semau-mau kita. Apa benar seperti itu? Kakak kasih tahu, itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar adalah kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan sudah menebus kamu, kamu bersyukur, berterima kasih, maka baptis ataupun belum dibaptis, kamu tetap akan hidup dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi kakak simpulkan di sini, kakak tegaskan di sini, baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah waktu kamu itu percaya kepada Tuhan. Kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Jadi baptisan tidak menyelamatkan. Terus kita juga percaya, sudah dibaptis atau belum dibaptis, kita tetap harus hidup dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, apa lagi makna baptisan ya? Tanda orang percaya. Berikutnya adalah baptisan itu adalah tanda ketaatan. Kita mau dibaptis artinya kita taat kepada perintah Tuhan. Aku kesal banget. Kok kenapa? Kok ngomel-ngomel sih? Hari ini aku kesal banget, Selin. Geram. Aku mau cerita. Jadi kan kita kan ada kelas katekisasi di bentar lagi. Iya. Kamu daftar gak? Mau sih. Nah aku tuh nggak mau. Bukan, aku belum mau. Tapi tuh aku dipaksa terus sama orang tuaku untuk daftar biar aku baptis. Padahal tuh nggak perlu buru-buru menurutku. Lagian tadi kata Kak Likun kan, yang penting kita
percaya. Baptisan itu nggak menentukan keselamatan kita. Yang penting kita percaya. Ya kan? Aku tuh nggak mau. Jadi kamu mau dibaptis ya? Hah? Wah, kalau aku jadi kamu, pasti aku bakal senang banget. Why? Karena aku tuh udah lama banget pengen dibaptis. Tapi orang tua aku nggak pernah izinin aku untuk baptis. Kata mereka, kalau misalnya sekarang aku baptis, kedepannya tuh aku bakal menyesal. Karena aku bakal salah pilih iman. Tapi aku udah percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi gimana ya? Benar-benar aneh ya orang tua kita. Aku nggak mau, aku dipaksa. Lah ini mau, nggak dikasih. Aduh, nggak ngerti emang. Yang nggak mau dibaptis disuruh-suruh baptis. Yang mau, yang pengen sekali dibaptis malah dilarang. Nah, bagaimana itu? Nah, adik-adik sekalian, kalau baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi percaya yang menyelamatkan, kalau gitu ngapain kita itu harus dibaptis? Betul enggak? Nah, kenapa? Kalau tidak menyelamatkan, kenapa harus dibaptis? Nah, kakak bilang tadi, karena ini adalah tanda ketaatan kita. Karena ini sebenarnya adalah perintah dari Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan lakukan ini. Matius 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung, perintah Tuhan Yesus. Di akhir-akhir perintah amanat Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, buat semua bangsa jadi muridku. Kalau mereka sudah percaya kepadaku, sudah jadi muridku, sudah yakin sungguh-sungguh, baptis mereka. Mereka harus dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Jadi kenapa kita mau dibaptis? Karena ini adalah perintah Tuhan. Kita kalau ada kesempatan bagi kita dan kita sudah sungguh-sungguh percaya, kita jangan tunda untuk dibaptis. Kita mau untuk dibaptis. Terus memang si kakak juga menyadari ya, ada di antara kita sudah sungguh percaya, sudah jadi murid Tuhan, mau dibaptis. Tapi kak, aku ini di rumah, aku ini masih anak bawah umur nih kak. Aku tidak diizinkan oleh orang tuaku. Terus bagaimana? Kakak juga pernah ngalami seperti kalian. Waktu itu secara umur dan secara iman sudah memenuhi syarat. Kakak mau dibaptis. Tapi kemudian orang tua kakak mengatakan belum boleh, belum waktunya. Mungkin ada di antara kalian mengalami juga seperti ini. Tapi kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sudah percaya. Jaga terus iman percaya kita. Kita terus rajin beribadah, terus rajin belajar firman Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, dengan sabar menantikan jawaban Tuhan, dan satu saat Tuhan buka jalan. Tahun berikutnya kakak minta izin lagi kepada orang tua, dan orang tua kakak mengizinkan. Nah, yang kakak perhatikan di sini adalah lebih penting adalah kita menjaga iman kita, adik-adik. Jangan sampai sekarang dilarang terus kamu bilang ya udahlah dilarang, dan kamu tidak menjaga imanmu, tidak membuat imanmu itu terus di dalam Tuhan. Akhirnya satu saat kesempatan itu datang. Orang tua anggap kamu sudah dewasa, sudah bisa memilih imanmu sendiri. Tapi saat itu kamu sudah luntur imannya. Kamu sudah tidak di dalam Tuhan. Maka kesempatan itu tiba dan kamu sudah menyia-nyiakannya. Jadi kalau adik-adik ada kesempatan dibaptis, adik-adik mau dibaptis. Kalau belum ada kesempatan, terus berdoa sambil menjaga iman kita. Sehingga ketika saatnya tiba, maka kita bisa menerima pembaptisan di dalam Allah Tritunggal. Nah adik-adik, kakak akan tunjukkan, akan tampilkan, kita saksikan satu rekaman video dari salah seorang teman kalian waktu dia dibaptis. Saudari Selin Angelin, saya demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus membaptiskan engkau. Amin. Alangkah bahagianya hari itu. Ketika hari itu tiba, alangkah bahagianya.
Atau adik-adik di sini ada yang sudah dibaptis. Oh iya ya, itu kayak aku Kak, waktu itu juga seperti itu Kak. Waktu itu papa mamaku juga merekam Kak. Apa maknanya bagi kita adik-adik? Kita kembali mengingat bahwa kita adalah orang yang sudah dibaptis. Artinya bukan hanya sudah percaya sungguh-sungguh loh, tapi sudah menyatakan, memproklamirkan, aku anak Tuhan, aku pengikut Tuhan. Ini loh tandanya aku terima baptisan. Sekarang kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita sesuai enggak sebagaimana seorang anak Tuhan? Kita perhatikan baik-baik di mana yang kurang, yang mungkin menyebabkan orang mencela kita ya. Ayo udah percaya Tuhan tapi kok masih begini. Kita perbaiki, kita terus perbaiki. Kita ingat kita statusnya adalah anak-anak Tuhan. Kita harus hidup yang berbeda, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika menyaksikan video tadi, kalau adik-adik merasa bahwa itulah aku ingin begitu Kak, tapi aku belum bisa. Sayang sekali kesempatan belum tiba. Seperti yang kakak bilang, terus berdoa supaya Tuhan buka jalan, terus belajar firman Tuhan, jaga relasi dengan Tuhan, sehingga kamu terus bertumbuh. Saatnya tiba, kamu menerima pembaptisan dan hari yang bahagia itu pun tiba. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Adalah perintah Tuhan bagi kami yang sudah sungguh percaya kepada Tuhan, untuk kami menerima sakramen pembaptisan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Sebagian dari kami sudah dibaptis, kami juga bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan jaga pelihara hidup kami, iman kami, kesaksian kami. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di antara adik-adik kami, mungkin ada yang belum punya kesempatan. Kiranya Tuhan pelihara juga iman mereka. Suatu saat Tuhan beri kesempatan itu kepada mereka. Ada yang mungkin masih bimbang, yang masih bergumul di dalam iman mereka. Tuhan juga sertai mereka sehingga mereka sungguh mengenal kebenaran pada akhirnya dan mereka boleh menjadi murid Tuhan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu biar kami lebih mengerti dan kami menaati melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan melalui barcode yang tertera di layar. Baik masa lalu kita maupun masa yang akan datang, kita mau serahkan, kita mau persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bisa kita mengangkat pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kakak kembali mengumumkan bahwa selama belum ada pemberitahuan lebih lanjut, ibadah Glow kita akan tetap dilaksanakan secara online. Nah, mengajak adik-adik tetap rajin, tetap setia dengan sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarpun secara online tapi tidak mengurangi hikmat kita, kesungguhan kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian diumumkan bahwa gereja kita sudah meluncurkan ya website baru. Silakan nanti adik-adik link yang tertera di layar adik-adik silakan mengikuti ya. Biarlah ini menjadi kita bisa ikuti menjadi sarana informasi bagi setiap kita. Nah, selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua berdiri, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai.